Bab 4131. Keterampilan Jack adalah sesuatu yang telah mereka saksikan sebelumnya, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Namun, Wells masih sedikit khawatir, jadi dia menambahkan sambil pergi, jika orang-orang ini sulit dihadapi, aku akan ada. Aku bisa membantumu kapan saja. Jack mengangguk dengan senyum tenang. Para pria bertopeng saling bertukar pandangan curiga. Mungkinkah orang itu benar-benar mempunyai keterampilan? Namun, mereka berdua tahu bahwa siapapun yang ingin mengalahkan mereka berdua setidaknya harus menjadi seorang pejuang di puncak. Prajurit di puncak tidak hanya ditemukan di mana saja. Ada kurang dari 40 orang di seluruh dunia berputar, dan wajah mereka semua dikenal oleh mereka berdua. Namun, orang itu terlihat sangat asing bagi mereka. Mereka yakin bahwa itu adalah pertama kalinya mereka bertemu orang itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut hanya karena kamu bertingkah seolah-olah kamu punya sesuatu di balik lenganmu? Kamu pikir aku akan mundur dari situ? Pria bertopeng hijau berkata sambil mencibir. Jack mengangkat alisnya dan tidak repot-repot menjawab. Jack mulai membentuk segel demi segel dengan tangannya, dan segel yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu di udara, membentuk rantai yang panjang dan tebal. Jack memanggil rantai itu ke tangannya, dan tanda merah tua bersinar di rantai itu, tampak seperti kunang-kunang di malam hari. Pria bertopeng biru mengerutkan kening sambil berkata, apakah dia benar-benar akan melawan kita? Dia benar-benar mencoba melawan kita sendirian. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki suatu keterampilan? Pria bertopeng hijau itu menggelengkan kepalanya, buang pikiran itu untuk saat ini. Apakah aku perlu mengajarimu bahwa kamu tidak perlu takut bahkan sebelum melawan seseorang? Jika seseorang membiarkan rasa takut menguasai mereka sebelum bertarung, maka hal itu akan menyebabkan kemampuannya berkurang secara signifikan, atau bahkan kalah total. Sekalipun mereka menang, itu bukanlah kemenangan yang bagus. Keterampilan yang ditunjukkan seseorang akan berkurang secara signifikan, yang merupakan dampak besar bagi seorang pejuang. Bahkan ketika menghadapi lawan yang tidak bisa mereka kalahkan, mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terlihat lebih rendah dari mereka. Pria bertopeng biru mengeluarkan pedang berwarna merah darah. Keduanya mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, mengarahkannya ke kepala Jack. Brad, aku tidak peduli apakah kamu melakukan suatu tindakan atau tidak. Hari di mana kamu memutuskan untuk melawan kami adalah hari di mana kamu menandatangani permintaan kematianmu. Jack mulai memutar rantainya, menyebabkannya bergetar. Rantai jiwa sangat cepat, dan segera muncul di depan mereka. Keduanya tertawa, sama sekali tidak merasa terancam oleh Soul Chain. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan senjata mereka berbenturan dengan rantai. Dengan retakan, kedua senjata itu terasa seperti menabrak gunung raksasa. Tidak peduli seberapa tajam pedang mereka, mereka tidak bisa menang sama sekali. Sebaliknya, senjata mereka malah terlempar. Rantai jiwa itu seperti ular marah yang dengan cepat melilit mereka berdua. Tidak peduli seberapa cepat mereka bukanlah tandingan rantai jiwa. Teknik peringkat Dewa Badai bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Dalam sekejap, rantai jiwa membungkus keduanya dengan erat. Selama Jack mau, dia bisa mencekik mereka dalam sekejap. Ada kabut abu-abu samar di sekitar rantai jiwa yang merupakan kekuatan pembusukan yang kuat. Mereka berdua baru saja berjuang beberapa saat ketika tubuh mereka mulai membusuk karena kabut abu-abu, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Kalian berdua sebaiknya diam, atau rasa sakit ini hanya akan menjadi awal dari semuanya, kata Jack dingin. Bab 4132. Keduanya menatap Jack dengan ekspresi ngeri. Jack seperti setan yang merangkak keluar dari neraka di mata mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari mengapa Wells memandang mereka seperti itu. Ketika Jack meminta untuk melawan mereka berdua, semua orang tampak sangat tenang, seolah itu normal. Pada saat itu, mereka berdua berpikir bahwa mereka sedang melakukan suatu tindakan, membuat orang ini tampak kuat sehingga keduanya akan mundur. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa itu bukanlah sebuah akting sama sekali. Mereka cukup bodoh untuk berasumsi bahwa itu benar. Pada akhirnya, mereka terjerumus ke dalam situasi ini. Rasa sakit itu menyiksa setiap saraf yang mereka miliki, menyebabkan mereka terus-menerus mengeluarkan tangisan kesakitan. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya? Pria bertopeng hijau itu berteriak. Jack mengangkat alis, identitasku bukan urusanmu.
Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian berdua. Jika kamu menjawabku dengan baik, aku akan memberimu akhir yang cepat. Kalau tidak, kalian berdua akan mengalami neraka di dunia. Mereka berdua gemetar ketakutan, dan mereka tiba-tiba terdiam saat ancaman Jack membuat mereka menggigil. Mereka berdua sangat ketakutan, namun martabat mereka tidak memungkinkan mereka untuk menyetujuinya begitu cepat. Mereka merasa perlu untuk bersikap keras kepala. Jack langsung tahu apa yang dipikirkan keduanya. Biar ku ulangi lagi. Aku tak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian berdua. Kalau kalian berdua bersikeras-keras kepala, maka aku akan mengabulkannya saja, apa yang kamu minta, namun, setelah kamu menghabiskan kesabaranku, harga yang kamu bayar akan 10 kali lipat lebih buruk. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana rasanya jiwamu perlahan-lahan terkoyak. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku inginkan, kamu akan segera mengalaminya. Ketika dia mengatakan itu, mereka berdua mulai panik. Rasa sakit jiwa seseorang yang tercabik-cabik tak terlukiskan. Dengan posisi mereka di dunia masing-masing, mereka tahu lebih banyak daripada kebanyakan prajurit. Rasa sakit dapat dipisahkan menjadi beberapa tingkatan, dan rasa sakit yang paling sulit untuk ditanggung adalah rasa sakit jiwa. Rasa sakit fisik bisa ditahan, tapi rasa sakit jiwa bisa destroy pikiran seseorang. Keduanya saling bertukar pandangan ketakutan satu sama lain. Aku akan memberitahumu. Tanya saja padaku. Pria bertopeng biru tidak tahan lagi. Pria bertopeng hijau itu mengerutkan kening. Apakah kamu akan menjadi pengkhianat? Bibir pria bertopeng biru itu menegang. Tentu saja, aku tidak ingin menjadi pengkhianat, tapi tidak ada gunanya bersikap keras kepala saat ini. Jiwa yang perlahan-lahan terkoyak lebih menyakitkan daripada direbus hidup-hidup. Tidak ada yang tersisa untuk kita setelah kita mati. Aku tidak peduli lagi dengan kesetiaan atau pengkhianatan. Pria bertopeng hijau itu mengejek, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pria bertopeng biru juga marah karenanya. Dia berteriak, apa maksudmu dengan itu? Aku hanya ingin kematian yang cepat, aku tidak ingin disiksa. Apakah itu benar-benar tak tahu malu? Jika kau berbicara tentang kesetiaan, apakah menurutmu orang-orang itu akan peduli? Tentang kesetiaan kita. Aku, pria bertopeng hijau itu kehilangan kata-kata. Jack sudah muak, dan berkata dengan nada dingin, apa hubungan monster jahat tadi dengan kalian berdua? Apakah Desmond ada di sini? Ada susunan transfer lain di titik paling selatan Evil Plains. Itu berarti ada satu susunan transfer masing-masing ke selatan dan utara. Mereka yang cukup terampil untuk mencapai titik selatan dataran jahat dapat menggunakan susunan transfer di titik selatan. Pada saat itu, ada dua pria di barisan transfer selatan. Orang di sebelah kiri memiliki kerutan tidak senang di wajahnya, sedangkan orang di sebelah kanan dengan hati-hati melihat ekspresi pria di sebelah kiri. Keduanya adalah Desmond yang berjaga, dan bawahannya, Pascal. Bab 4133. Mereka terus menyerahkan semua pekerjaan kotor kepadaku. Aku melakukan yang terbaik di medan perang Toman. Jack benar-benar mengejutkan, bahkan Triton mati bagi Jack. Apa yang mereka harapkan aku lakukan padanya? Satu-satunya cara untuk memastikan dia benar-benar ditangani adalah dengan mengirim 3 orang ke arahnya. Tidakkah mereka tahu itu? Namun, mereka tetap mempertahankan ini dan melemparkan segalanya padaku dengan alasan aku tidak melakukan pekerjaanku sempurna. Desmond sangat marah. Dia praktis mengatakan semua itu melalui gigi terkatup. Hanya memikirkan wajah mereka membuatnya semakin marah. Jika bukan karena rencana terakhir, dia tidak akan menerima semuanya begitu saja. Pascal menghela nafas sambil berkata dengan cemas, Desmond, tenanglah. Orang-orang itu selalu seperti ini. Mereka suka bergantung pada satu hal dan tidak pernah melepaskannya. Lagi pula, kamu tidak akan bekerja dengan mereka lebih lama lagi. Setelah masalah ini selesai, Anda tidak perlu melihat mereka lagi. Tunggu saja untuk saat ini, dan semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Desmond menggertakkan giginya, apa hak mereka untuk memaksaku menerima semua ini? Pada akhirnya aku akan membuat mereka membayar. Bibir Pascal bergetar, dan dia menahan diri untuk tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bagaimana sifat Desmond. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah pada saat itu, amarah Desmond akan tertuju padanya. Desmond melihat ke kejauhan, sudah lama sekali, kenapa mereka berdua belum kembali? Wellis hanyalah prajurit biasa di atas rata-rata. Mereka berdua seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Semakin banyak Desmond berbicara,
semakin dia marah. Pascal berkata dengan cemas, "Desmond, tenanglah. Mereka berdua selalu bisa diandalkan. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena menemui masalah. Wells mungkin saja seorang pejuang di atas rata-rata, tapi dia selalu menjadi orang yang licik." Desmond mendengus sambil berbalik. Saat itu, Pascal melihat 7 sosok dengan cepat mendekati mereka. Pascal segera mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. "Desmond, lihat ke sana." Jack dan yang lainnya sangat cepat. Pada saat Desmond berbalik, jarak mereka tidak terlalu jauh dari Desmond. Desmond menatap tepat ke arah Jack, dan langsung tahu bahwa Jack tidak memiliki niat baik. Seolah-olah Jack sudah tahu akan ada seseorang di sana, dan dia ada di sana hanya untuk Desmond. "Aku sudah lama ingin bertemu denganmu," nada bicara Jack acuh tak acuh dan tidak menunjukkan emosi. Desmond mengukur Jack, "Siapa kamu? Apakah menurutmu kamu layak bertemu denganku?" Sebagai seorang pejuang di puncak, Desmond tidak pernah menganggap pejuang biasa dan pejuang di atas rata-rata layak untuk diperhatikan sama sekali. Orang-orang itu bahkan tidak layak dibicarakan dalam kalimat yang sama dengannya. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditemui sembarang orang. Jack tersenyum. Benar saja, Desmond ternyata sombong seperti yang diharapkannya. Di mata Desmond, siapapun yang bukan pejuang di puncak hanyalah seorang budak yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Desmond mengangkat alisnya. Saat itulah dia melihat Wells berdiri di belakang Jack. Saat itu, mata Wells penuh kebencian, seolah Desmond telah membunuh seluruh keluarga Wells. Bab 4134. Desmond mencemooh, "Apakah ini pembantu yang berhasil kamu temukan? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan bekerja sama dengan orang-orang ini?" Seperti yang dikatakan Desmond, nadanya penuh ejekan. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat lucu. Wells menarik napas dalam-dalam saat merasakan jantungnya membara. "Jadi di matamu, kehidupan orang lain adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan sesukamu. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menanyaiku." Desmond merasa lebih geli, "Apakah kamu tidak mengetahui sesuatu yang begitu mendasar? Dunia ini selalu menjadi tempat yang paling cocok untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak terampil seperti aku, maka aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan dengan kamu. Ini hanya hal dasar logika." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk tepat ke jantung Wells. Wells mengatupkan giginya, "Terkutuklah kamu. Kamu akan mati dengan mengenaskan." Wells belum pernah semarah ini sebelumnya dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa dia bukan orang yang baik, tetapi meskipun demikian, dia tidak akan pernah memandang hidup dengan begitu dingin. Desmond memandang Wells seperti sedang melihat orang idiot. Dia menunjuk Jack dan yang lainnya, "Apa gunanya membuang-buang waktu untuk berbicara? Apakah menurutmu beberapa dari kalian benar-benar dapat membunuh kami berdua? Sungguh naif. Aku belum pernah melihat orang yang naif seperti kamu." Pascal mencemooh sambil berkata dengan jijik, teknik Desmond sudah berada di peringkat dewa tertinggi. Dia berperingkat tinggi bahkan di antara prajurit di puncak. Prajurit biasa di puncak tidak ada tandingannya, baginya sama sekali, apalagi sekelompok sampah. Bahkan jika kamu memiliki nomornya, kamu semua tetaplah sampah. Jack mengangkat alisnya, mengabaikan apa yang terjadi. Dua dari mereka berkata ketika dia menoleh untuk melihat Wells di belakangnya, bertindak sesuai rencana. "Apapun yang terjadi, kalian semua melakukan yang terbaik untuk menahan Pascal. Ini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama." Wells memandang Jack dengan sedikit khawatir. Sebenarnya, dia masih belum yakin seberapa kuat Jack. Dia tahu bahwa Jack bukanlah orang yang suka menyombongkan diri. Karena Jack mengatakan dia bisa melakukannya, maka Jack mungkin memiliki kepercayaan pada keahliannya. Hal-hal sudah berkembang ke titik tidak bisa kembali lagi. Saat Jack berbicara, dia tidak merendahkan suaranya sama sekali. Baik Desmond dan Pascal mendengar semuanya dengan jelas, dan mereka bertukar pandang dengan tidak percaya satu sama lain. Desmond mengerutkan kening saat dia mengukur Jack, "Aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu seumur hidupku. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Pascal mengerutkan kening dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Desmond. "Desmond, mungkinkah orang ini adalah Jack yang menyamar?" Desmond melebarkan matanya saat dia menatap tepat ke arah Jack. Tatapannya yang tajam tampak berniat merobek kulit Jack. Setiap kali dia mendengar nama Jack, sepertinya membuatnya pusing. Sejak Jack muncul,
Semua yang dilakukan Desmond berakhir salah. Di Toman Battlefield, Jack telah menyebabkan begitu banyak kekacauan, dan Triton bahkan mati untuk Jack. Jack adalah duri di sisi Desmond. Dia mengatupkan giginya dan menatap tepat ke arah Jack, apakah itu kamu? Meskipun dia hanya bertanya, itu sebenarnya lebih merupakan pernyataan. Satu-satunya orang yang sombong di dunia berputar adalah Jack. Jack tertawa. Tidak ada alasan baginya untuk terus bersembunyi pada saat itu. Dia mengulurkan tangan untuk merobek topeng di wajahnya, dan wajah aslinya terbuka untuk dilihat semua orang. Welles melebarkan mulutnya, dan matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Cerita Jack telah menyebar luas. Bahkan prajurit biasa di kota level 7 pernah mendengar tentang Jack sebelumnya. Bab 4135. Dia tidak percaya bahwa sosok legenda itu ada tepat di hadapannya, bahwa dia benar-benar melakukan perjalanan bersama Jack. Pantas saja Jack menjadi satu-satunya yang tenang ketika mereka dikelilingi oleh binatang buas. Setelah memikirkan hal itu, dia tersenyum kecut saat dia mengutuk kebodohannya sendiri. Jack harus memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri jika dia memimpin sisanya untuk berhadapan dengan Desmond. Prajurit lain manapun akan bunuh diri untuk melakukan itu. Di seluruh dunia berputar, hanya Jack yang memiliki kemampuan dan keberanian. Lagi pula, Triton pun telah mati bagi Jack. Desmond dan Pascal terlihat rumit di wajah mereka ketika mereka melihat wajah asli Jack. Desmond khususnya memiliki berbagai emosi di matanya. Dia penuh amarah, kegembiraan, dan kebencian. Kurasa mereka berdua pasti sudah dibunuh olehmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu untuk mempelajari tempat ini dari mereka, kata Desmond dingin. Jack mengangguk ketika dia dengan jujur mengakuinya. Senyum dingin Desmond semakin dalam, dan wajahnya penuh dengan kebencian yang berbisa. Dia tampak seperti akan menyerang kapan saja. Kupikir kamu akan fokus untuk mendapatkan poin di Radiant Hall dan kamu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi kami. Sepertinya aku meremehkan keberanianmu. Jack tertawa. Dia tidak menunjukkan banyak emosi, seolah-olah ancaman Desmond tidak berarti apa-apa bagi Jack. Desmond mengatupkan giginya. Dia benci ekspresi Jack, seolah Desmond bukan apa-apa bagi Jack. Desmond berteriak dengan marah, Jack, jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku akui kamu kuat, tapi kamu tetap bukan tandinganku. Kamu hanya berhasil hidup selama itu, lama karena kami semua punya urusan lain dan tidak bisa meluangkan waktu untuk berurusan denganmu. Setelah kami menyelesaikan rencana kami pasti akan membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, Desmond mulai mundur selangkah. Pascal mengerutkan kening, menyadari apa yang ingin dilakukan Desmond. Jack tertawa, kamu terus mengatakan aku bukan tandinganmu, tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu mencoba lari? Desmond tertawa, apakah kamu mencoba memprovokasiku? Lupakan saja, simpan trik kecil seperti itu untuk para idiot di luar sana. Kamu tidak bisa mengalahkanku, itulah kenyataannya. Namun, membunuhmu juga tidak akan mudah. Jika kamu sangat mudah untuk dihadapi, Triton tidak akan mati di tanganmu. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Pascal. Keduanya mulai mundur pada saat yang sama, dan tujuan mereka adalah transfer array. Desmond tidak berpikir bahwa Jack akan dapat mengalahkannya, tetapi dia juga tidak yakin apakah dia dapat membunuh Jack. Jika Jack melarikan diri, maka keadaan hanya akan menjadi lebih merepotkan. Lebih baik mundur sejenak dan menyebarkan berita tentang Jack. Dia bisa bekerja dengan prajurit lain di puncak untuk menjebak Jack. Mereka akan memastikan Jack tidak akan pernah keluar dari Radiant Hall hidup-hidup. Jack mengangkat alis, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Tangan Jack mulai dengan cepat membolak-balik berbagai segel. Sebuah rantai dengan cepat lahir dari segel itu. Bab 4136. Rantai itu bergetar saat mereka dengan cepat melesat ke arah Desmond. Desmond mencemooh, Brad, jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu memiliki sedikit keterampilan. Raungan naga terdengar dari belakang punggung Desmond, penakluk naga. Tangannya mulai membentuk segel emas yang dengan cepat menyatu menjadi 9 naga yang menari di udara. Desmond mendorong ke depan, dan 9 naga menembak ke arah Jack pada saat yang bersamaan. Naga membuka mulut mereka untuk menyemburkan api, tapi Jack bahkan tidak mengangkat alis saat dia menjentikkan tangan kirinya, yang memegang soul chain. Rantai itu bergetar dan tiba-tiba terbelah menjadi 9, mengarah tepat ke semua kepala naga. Kesembilan naga bentrok dengan rantai,
dan gelombang energi yang kuat meledak keluar. 9 rantai melepaskan kabut ungu pekat yang membusuk semua yang mereka sentuh dan bentrok dengan 9 naga. Dalam sekejap, ke-9 naga itu tiba-tiba dililitkan rantai di lehernya. Rantainya semakin erat, dan para naga mulai berjuang untuk melepaskan diri. Namun, rantai itu menguncinya dengan erat. Semakin mereka berjuang, semakin ketat jadinya. Jack menurunkan lengannya, dan dengan suara keras, 9 naga itu terhempas ke tanah, menyebabkan awan debu membubung. 9 kawah terbentuk di sekitar naga. Ekspresi Desmond memucat saat melihatnya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia mungkin bukan tandingan Jack. Dia tidak senang dengan hal itu, dan menolak menerima kenyataan. Dia ingin membunuh Jack sendiri, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera meninggalkan tempat itu agar dia dapat hidup untuk melihat hari lain. Desmond mengatupkan giginya, pergi. Meskipun dia bukan tandingan Jack, teknik penakluk naga miliknya menunda rantai aneh itu. Dia perlu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Desmond sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di array transfer. Selama dia memasukkan kristal roh, susunan transfer akan aktif dan ruang akan berputar di sekelilingnya. Maka, betapapun terampilnya Jack, tidak mungkin Jack bisa menghentikannya. Namun, saat dia menginjak array transfer, dia tiba-tiba mendengar suara gemeretak. Dia berbalik dan melihat rantai sudah ada di depannya. Bagaimana bisa begitu cepat? Desmond tidak bisa mengerti. Penakluk naga jelas telah menghentikannya, jadi bagaimana mungkin Jack sudah ada di sana? Jack sudah waspada terhadap kepergian Desmond dan telah memasukkan hukum ruang ke dalam rantai jiwa. Dengan kekuatan hukum ruang angkasa, rantai jiwa menjadi 3 kali lebih cepat. Rantai jiwa melilit pinggang Desmond. Desmond meraung marah saat dia mengumpulkan semua energi sejatinya. Pada saat itu, dia sudah siap mempertaruhkan nyawanya. Banyak retakan terdengar. Hasil perjuangan Desmond sangat nyata. Rantai jiwa memiliki retakan di atasnya, tetapi retakan itu, dengan cepat ditutupi oleh kabut abu-abu. Hanya dalam beberapa saat, rantai jiwa telah diperbaiki sepenuhnya. Pada saat itu, Jack juga bergegas. Desmond dengan panik berjuang, tetapi Soul Chain adalah teknik peringkat Dewa Badai. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jack menebas, dan pedang abu-abunya menembus tepat ke dada Desmond. Ujung pedangnya menembus dada Desmond, dan darah berceceran di mana-mana. Bab 4137. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit di punggungnya, dan Desmond diusir dari barisan transfer. Jack mengangkat alisnya melihat Pascal dengan kaki terangkat. Pascal mengatupkan giginya saat dia segera memasukkan beberapa kristal roh ke dalam susunan transfer. Ruang mulai terdistorsi, dan Pascal menghilang ke dalam barisan. Energi pembusukan dari rantai jiwa dengan cepat menyerang tubuh Desmond. Selain itu, dia juga ditusuk di bagian dada. Pada saat itu, Desmond telah kehilangan semua kesombongannya sebelumnya. Anjing itu, aku merawatnya selama bertahun-tahun, dan dia. Pada saat itu, Desmond mulai batuk hebat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia langsung tahu siapa orang yang menendangnya. Bagaimanapun, hanya Pascal yang selalu berada di sampingnya. Dia tidak percaya bahwa Pascal yang setia, yang selalu berada di sisinya, akan menendangnya ke samping sebelum dia mati untuk melarikan diri. Pengkhianatan dan kekecewaan itu menyengat Desmond. Saat itu, Desmond sudah menyerah untuk hidup. Untuk menghentikan segala trik dari Desmond, Jack segera menendang inti Desmond ketika dia sampai di sisi Desmond, menghancurkan kekuatan Desmond. Bunuh aku jika kamu berani. Jack, kamu pengecut jika tidak membunuhku. Desmond berteriak. Bibir Jack melengkung membentuk senyuman menghina. Kamu menghinaku karena mencoba memprovokasimu barusan, tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Dia jelas-jelas berusaha memprovokasi Jack agar memberinya kematian cepat. Welles dan yang lainnya segera berlari menghampiri. Wajah mereka tampak meminta maaf. Welles khususnya adalah orang terkuat di sana. Aku tidak pernah berharap Pascal begitu cepat. Dia menolak untuk melawan kita, dan terus melarikan diri. Jack telah meminta mereka untuk mengawasi Pascal, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Welles tiba-tiba merasa dia tidak berguna. Saat dia menghela nafas, dia melihat ke arah Desmond. Itu adalah seorang pejuang di puncak dan seorang yang berperingkat tinggi pada saat itu. Di mata Welles, Desmond adalah seseorang yang tidak bisa disentuh. Namun,
Desmond berakhir dalam kondisi ini. Tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya dia bukan siapa-siapa bagi Jack. Jack menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa kepada Wallace. Jack punya hal yang lebih penting untuk diurus. Dia berlutut dan menatap Desmond. Kamu pasti pernah mendengar tentang metodeku sebelumnya. Jangan berjuang tanpa arti. Jika kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu kematian cepat, kata Jack dingin. Jack, aku tidak akan menyerah padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku tidak selemah itu, Desmond berteriak. Jack tersenyum dan mendorong ke depan. Gelombang energi abu-abu masuk ke dalam tubuh Desmond. Teriakan penderitaan Desmond segera memenuhi langit. Rasa sakit karena jiwa seseorang terkoyak bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Desmond langsung berantakan saat pikirannya menjadi kosong. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tiada habisnya. Setelah 15 menit, Jack mengendalikan gelombang energi itu dan menghentikan kehancurannya. Bab 4138. Desmond akhirnya mulai pulih. Dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Air mata memenuhi wajahnya, tetapi dia tidak peduli tentang bagaimana dia memandang saat ini. Rasa sakit sebelumnya lebih buruk dari neraka. Jack, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Apakah kamu ingin tahu bagaimana kami mengendalikan binatang buas dan bagaimana kami mengamati Wallace? Jangan khawatir, kamu tidak akan pernah tahu. Tepat setelah dia mengatakan itu, setetes darah hitam terlihat di sudut mulut Desmond. Jack membelalakkan matanya sambil langsung mencengkram leher Desmond, namun sudah terlambat. Jack tidak pernah menyangka Desmond masih membawa pil racun, dan Desmond mengkonsumsinya tanpa dia sadari. Desmond tertawa terbahak-bahak. Jack, kamu sangat pandai dalam membuat rencana, tetapi kamu tidak pernah mengira aku masih memiliki racun di mulutku. Jack mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Desmond juga tidak menunggu jawaban dan melanjutkan, apakah menurutmu aku akan menjadi seperti orang idiot itu? Aku mungkin menghargai hidupku juga, tapi aku tahu bahwa tidak ada hal yang pasti dalam hidup. Aku selalu punya pil racun di dalam diriku, mulutku untuk mencegah hal seperti ini. Jack mengatupkan giginya. Dia harus mengakui bahwa Desmond sangat tegas. Fakta bahwa seorang pejuang di puncak dapat melakukan hal seperti ini sedikit mengubah persepsi Jack tentang mereka. Dia berpikir bahwa para prajurit di puncak terlalu menghargai hidup mereka, dan tidak akan pernah membiarkan diri mereka kehilangan nyawa. Dia mengira para prajurit di puncak tidak akan pernah menyimpan racun di mulut mereka. Kau benar-benar melakukan banyak hal untuk melindungi rahasia itu, kata Jack dingin. Desmond mulai batuk dengan panik, dan darah hitam terus mengalir keluar. Dia menggunakan energi terakhirnya untuk mengatakan, saya tidak melakukan ini untuk menyimpan rahasia apapun. Saya hanya tidak ingin musuh saya tertawa terakhir. Saya, Desmond, tidak pernah membantu musuh saya. Itulah kata-kata terakhir Desmond. Jack menghela nafas sambil perlahan berdiri. Saat berhadapan dengan seseorang seperti Desmond, bahkan Jack kehabisan ide. Lorraine mengangkat alis saat dia berkata dengan suara rendah, aku sebenarnya cukup terkesan dengan dia. Dia benar-benar keras kepala. Meskipun Lorraine belum pernah menderita jiwanya terkoyak sebelumnya, dia telah menyaksikan banyak hal setelah sekian lama bersama Jack. Praktis tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun Desmond juga tidak benar-benar menahannya, dia tidak tunduk pada Jack setelah menderita. Wallace berada di sebelah Lorraine ketika dia berkata, jadi bagaimana jika dia keras kepala? Pada akhirnya dia masih mati. Setelah 2 jam, Jack dan Lorraine mengaktifkan susunan transfer untuk meninggalkan Evil Plains. Sebelum tiba, Jack memiliki 62 poin, dan bahkan saat dia pergi, dia masih memiliki poin yang sama. Dia telah melintasi dataran jahat bersama semua orang dan mengalami banyak hal, namun pada akhirnya dia gagal mendapatkan 1 poin pun. Sebelum meninggalkan Evil Plains, Lorraine telah mencoba menasihati Jack agar tidak pergi, meminta Jack untuk membunuh beberapa binatang buas sebelum pergi. Jack memikirkannya sebentar tetapi pada akhirnya menolak. Dataran jahat sangat luas, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ada di sana. Dia akan bisa mendapatkan banyak poin jika dia tetap di sana, tetapi Jack tidak ingin membuang waktu lagi. Dia sudah mencium bau rencana jahat. Orang-orang itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Jadi, dia harus bergerak lebih cepat. Paling tidak, dia perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan.
Pascal telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Evil Plains. Hal pertama yang dilakukan Pascal setelah melarikan diri mungkin adalah menyebarkan berita Jack kemana-mana. Orang-orang itu tidak pernah menyukainya. Karena Desmond sudah sekarat di tangannya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Pada akhirnya, Jack mengucapkan selamat tinggal pada Wellis dan yang lainnya sebelum membawa Lorraine ke barisan transfer, meninggalkan Evil Plains. Bab 4139. Array transfer diaktifkan selama 1 jam penuh sebelum ruang yang terdistorsi menjadi stabil. Mereka tiba di sebuah alun-alun seukuran 3 lapangan sepak bola. Plaza itu dikelilingi oleh lapisan cahaya ungu. Mereka berada tepat di tengah alun-alun. Ketika mereka berdua mendapatkan pijakan mereka, beberapa orang melihat ke arah mereka. Berapa banyak orang yang berhasil? Kenapa kamu bertanya? Lihat saja ke atas. Jack mengangkat alisnya sebelum dia melihat ke udara. Dia melihat sebuah gulungan besar di sana dengan nomor di bagian paling atas. Jumlahnya berhenti di angka 115. Dari percakapan sebelumnya, mudah untuk memahami bahwa angka tersebut mewakili berapa banyak orang yang ada di alun-alun. Dia berusia 114 tahun, sedangkan Lorraine berusia 115 tahun. Tidak hanya angka pada gulungan itu, di bawah angka itu ada kata-kata, atribut logam, atribut kayu, atribut petir, atribut jiwa, atribut es. Selamat datang di formasi jebakan atribut, kalian berdua jiwa yang tidak beruntung. Kata seorang pria berjubah hitam. Jack menoleh untuk melihat orang itu, dan orang itu tersenyum sebelum memperkenalkan, saya Zubak dari benua Chaos. Saya adalah bajingan sial kedua yang tiba di sini, dan saya sudah berada di sini selama 5 hari. Lorraine bergerak-gerak karena perasaan tidak enak, merayap di benaknya, 5 hari. Formasi perangkap atribut. Apa yang terjadi? Mengapa token itu tidak memberitahu kita apapun kali ini? Zubak tersenyum kecut, lihat bagian atas gulungan itu. Tertulis dengan jelas bahwa kita harus menghancurkan formasi jika ingin pergi. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya. Jack mengerutkan kening. Artinya, tantangan ini adalah menemukan cara untuk mematahkan formasi. Itu bukan sekadar ujian keterampilan atau bakat. Dia menghela nafas tanpa daya. Dia telah meninggalkan Evil Plains karena dia ingin menemukan dalang di balik segalanya dengan cepat. Namun, tantangan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Zubak sudah berada di sana selama 5 hari. Dia pasti mencoba yang terbaik untuk mencari cara untuk memecahkan formasi, tapi dia masih terjebak di sana. Jelas sekali betapa sulitnya hal ini. Jack mengangguk pada Zubak sebagai salam sebelumnya, dia berbalik untuk berjalan menuju cahaya ungu. Itu mungkin formasi perangkap atribut yang membuat semua orang tetap berada di dalam. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum memulai, membentuk segel demi segel. Anjing laut yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan tindakannya menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka tertawa dan mengguncang mereka. Kepala, satu lagi yang naif. Jika formasi dapat ditembus dengan kekerasan, maka kita sudah keluar. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Akan selalu ada orang yang menganggap itu pengecualian. Semuanya normal. Ketika saya datang, saya mencoba semua yang saya bisa, tetapi pada akhirnya sia-sia. Sebuah rantai setebal lengan muncul. Jack mengulurkan tangan untuk meraihnya sebelum membantingnya dengan keras ke lampu ungu. Cahaya ungu hanya beriak sebelum kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jack sedikit terkejut melihat pemandangan itu. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan dia yang sudah menguasai langit jiwa, dia yakin tidak ada seorang pun di dunia berputar yang cocok untuknya. Namun, meski dengan kekuatan penuhnya, penghalang itu hanya beriak. Zubak tertawa, kami sudah mencobanya. Semua orang di sini sudah mencobanya. Itu tidak berguna. Saya pikir Anda harus menghemat energi Anda. Tidak mungkin menerobos dengan kekerasan. Bab 4140. Kami mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada gunanya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Selalu ada orang keras kepala yang menganggap dirinya istimewa. Tidak apa-apa, dia akan menghadapi kebenaran begitu dia berkeliling sedikit lagi. Dia akan segera menyadari bahwa kita tidak semua berdiri di sini untuk mengobrol. Hanya saja kita tidak dapat menemukan apapun. Kami sedang hanya menunggu keajaiban. Semua diskusi didengar oleh Jack. Jack hanya menghela nafas dan mengabaikan mereka. Lorraine mendengus sebelum merendahkan suaranya dan berkata, apa yang mereka ketahui.
Orang-orang itu bukan tandinganmu meskipun mereka 3 kali lebih kuat. Mereka hanya berbicara secara membabi buta. Jack menatap penghalang ungu yang membingungkan semua orang. Formasi perangkap atribut jelas tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dibuka begitu saja. Kekuatan sendirian. Jadi, dia harus mencari cara lain. Dia tidak bisa membuang-buang waktunya begitu saja. Jack berbalik untuk menemukan area terpencil sebelum dia duduk dan menutup matanya, mengeluarkan akal sehatnya. Dia ingin memeriksa setiap sudut tempat itu. Selalu mungkin dia akan menemukan tempat yang tidak sempurna untuk menyerang dan menghancurkan formasi. Itu adalah cara paling dasar untuk mematahkan formasi. Jack yakin bahwa yang lain telah mencoba hal yang sama sebelumnya dan gagal menemukan satu titik lemah pun. Namun, Jack masih ingin mencobanya sendiri. Lagi pula, sebagian besar orang di sana tidak menggunakan atribut jiwa. Dia telah menggunakan atribut jiwa selama bertahun-tahun. Jiwanya terus-menerus dilatih dan disempurnakan. Perasaannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Mungkin saja dia bisa menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka temukan. Lurain diam-diam duduk di sebelah Jack. Dia adalah seseorang yang mengetahui batas kemampuannya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin mematahkan formasi dengan keterampilan dan otaknya. Semua orang memandang ke arah Jack. Ketika mereka melihat bahwa Jack menutup matanya dan mengeluarkan akal sehatnya, Jack sekali lagi menjadi topik pembicaraan. Orang ini benar-benar keras kepala. Jika cara itu bisa digunakan, maka kita pasti sudah menembus formasi ini. Kenapa kita masih berada di sini? Saya telah melihat banyak orang seperti ini. Biarkan saja dia mencoba, dia tidak akan menyerah sampai dia melakukannya sendiri. Dia akan segera menyadari bahwa apapun yang dia pikirkan telah dicoba. Zubak menggelengkan kepalanya diam-diam sebelum dia duduk di sebelah Lurain. Dia adalah orang kedua yang memasuki formasi perangkap atribut, dan dia sudah berada di sana selama 5 hari. Dia sudah mencoba semua yang dia bisa. Awalnya, dia akan mendiskusikan berbagai hal dengan orang lain dengan penuh minat. Namun, perlahan dia kehilangan motivasinya. Pada titik ini, dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Lurain memandang Zubak, apakah kamu sudah mencoba banyak metode? Itu semua hanya obrolan kosong, tapi Lurain juga bosan. Zubak mengangguk sebelum menambahkan, aku sudah mencoba semua yang aku bisa. Aku bahkan mencoba menghadapinya dengan tubuhku. Aku tidak menggunakan teknik apapun dan hanya kekuatan fisik murni. Pada akhirnya, tidak ada yang berguna. Saya sudah mencoba semua yang bisa Anda pikirkan. Kalau tidak, saya tidak akan seperti ini. Lurain mengerutkan kening saat ekspresi cemas muncul di wajahnya. Zubak tersenyum sebelum menepuk bahu Lurain. Jangan terlalu khawatir. Formasi ini tidak akan menghentikan kita selamanya. Karena meminta kita mencari cara untuk menghancurkan formasi, pasti ada caranya. Hanya saja bahwa kita belum memikirkannya. Bersambung.